Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Agus Fathilah yang saat ini posisi beliau ada di PT Teltranet Aplikasi Solution atau Telkom Testra yang hadir di kesempatan kali ini sebagai dosen praktisi. Nah, nanti kita akan coba banyak mendapatkan masukan, mendapatkan informasi terbaru di dunia industri seperti apa, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui kondisi yang ada di industri itu seperti apa. Nah, sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, mari kita awali sesi perkuliahan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk kali ini kita akan coba sampaikan CV dulu dari Pak Agus. Beliau saat ini adalah Product and Service Director di PT Telkom Testra. Pengalaman beliau yang sangat banyak sekali. Saat ini beliau sedang menempuh S3 di Diponegoro, di Undip. Kemudian juga pengalaman beliau di luar negeri juga cukup banyak. Kemudian spesifikasi keahlian beliau, fokus keahlian beliau sangat cocok sebetulnya untuk diskusi dengan kita terkait dengan pengolahan basis data. Tentu pengolahan basis data ini akan sedikit berbeda ketika beliau berbicara di teman-teman teknik informatika. Nah, ini profil singkat beliau yang kurang lebih kalau nanti dibacakan ini kurang lebih ada sekitar 8 halaman gitu ya. Jadi saya singkat lebih detail, semoga nanti ini bisa kami share juga ke rekan-rekan mahasiswa kalau dibutuhkan, karena ini kita juga kerjasama untuk magang juga dengan beliau, bisa juga nanti kontak langsung dengan beliau kalau misalnya dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang lain terkait dengan informasi di industri. Nah, harapannya nanti dengan pemahaman di industri teman-teman tidak ngawang-ngawang lagi. Nah, hari ini kita coba diskusi terkait dengan teknologi-teknologi yang bisa digunakan, bagaimana ngolah data di perkantoran itu seperti apa saja yang bisa kita lakukan, kemudian teknik penyajian dan seterusnya. Mungkin tidak bisa semua hal karena kesempatannya hanya 2-3 SKS ya, di kesempatan kali ini, apalagi waktunya dikurangi karena puasa. Oke, saya sapa dulu Pak Agus, apakah sudah bisa bergabung? Ya, sudah bisa Pak. Oke, kesempatan untuk berikutnya kami sampaikan atau kami serahkan kepada Bapak Agus untuk bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman, mungkin teman-teman supaya bisa tahu kondisi terbaru yang ada di industri. Kalau suatu saat mereka itu kerja, kemudian mereka ingin melamar di bidang teknologi yang setipe ranah pekerjaannya dengan yang saat ini mungkin Bapak naungi, kemudian pengalaman-pengalaman selama ini seperti apa bisa nanti disampaikan. Untuk waktu kurang lebih kita 2-3 SKS maksimal. Tapi kalau misalnya waktunya lebih nanti kita atur lagi di kesempatan lain. Monggo secukupnya dari Pak Agus bisa memaparkan. Baik, terima kasih Pak Arman. Saya coba share apa yang sudah saya coba siapkan ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat Bapak. Saya coba slideshow. Sudah slideshow. Oke. Ya, baik. Saya coba sampaikan. Ini berdasarkan pengalaman apa yang ada di industri begitu ya. Nanti buat teman-teman
kemarin juga udah data visualization, jadi kalau ini sebenarnya sebelum bisa divisualisasikan database processing-nya seperti apa. Nah, untuk itu saya coba hubungkan dengan data driven management gitu ya, yang ada di perusahaan, karena memang banyak perusahaan sekarang, ya terutama perusahaan-perusahaan digital itu sudah membuat data sebagai basis untuk pengambilan keputusan manajemen, itu yang paling utama begitu ya. Nah, sedikit koreksi tadi Pak Anwar, saya mulai 1 April kemarin sudah kembali ke Telkom, ke induknya begitu ya. Oh, jadi tidak di anak perusahaan lagi, dan kebetulan saya di senior advisor di Telkom, kemudian juga saya ada satu perusahaan startup yang saya juga sebagai senior advisor di sana, Servus Indonesia. Ini perusahaan yang mencoba untuk mengatasi masalah lingkungan terkait dengan limbah makanan, gitu ya. Jadi ini saya juga menjadi advisor di situ. Jadi ini posisi saya terakhir. Nah, kalau kita berbicara mengenai basis pengolahan data ini, saya ambilkan dari kurikulum yang sudah disusun oleh UNJ begitu ya, bahwa diharapkan teman-teman nanti mulai bisa mendapatkan keterampilan tingkat lanjut begitu ya, jadi advance untuk mengoperasikan aplikasi pengolah data dan penyaji data. Kalau penyaji data kemarin sudah kita sampaikan di data visualization harusnya ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikombin begitu, dikombinasikan. Kemudian bisa mengolah data untuk dokumen yang teks maupun angka dalam jumlah besar atau big data begitu ya. Ya, ini yang memang sekarang kecenderungannya dari sini. Tapi sebenarnya data itu tidak harus yang besar juga, tetapi bagaimana mengolah data yang ada, mengkombinasikan, kemudian menjadi informasi yang efektif, kemudian bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Gitu. Nah, tools yang di dalam sasaran pengajaran ini adalah menggunakan Excel begitu ya. Nah, nanti saya lihat memang ada beberapa yang bisa melengkapi dari Excel ini, karena terus terang Excel ini punya keterbatasan dari jumlah data yang bisa diolah, dan juga dari mungkin dalam pengolahan teks gitu, yang terutama yang unstructured data, sifatnya data-data yang tidak terstruktur begitu ya. Nah, itu kemudian saya coba seperti apa sih perusahaan yang sangat concern atau sangat didorong dalam setiap pengambilan keputusan itu dengan organisasi, ciri-cirinya seperti apa begitu ya. Nah, dari sebuah survei yang dilakukan oleh IDC begitu, bahwa 83% pimpinan perusahaan itu ingin melakukan melakukan keputusan organisasi, terutama yang sudah leading begitu ya, bahwa 4,6 kali semua keputusan strategis itu dilakukan secara data, menggunakan data dibandingkan dengan perusahaan rata-rata gitu ya. Jadi lebih intensif dalam penggunaan data untuk keputusan begitu. Demikian juga untuk daily meeting, untuk meeting-meeting sehari-hari. Kemudian untuk mensupport proposal, misalkan di sales, kemudian di product development, kemudian di channel management begitu ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang sudah punya data driven-nya sangat tinggi, yang disebut data leading begitu ya, itu jauh lebih banyak, lebih tinggi memuatkan data begitu dibandingkan dengan yang baru awal gitu ya. Ya, di situ dikategorikan ternyata bahwa yang data leading ini tidak lebih dari 25%. Jadi dari sini sebenarnya apa yang bisa kita baca begitu ya, bahwa kesempatan teman-teman itu masih sangat terbuka di dalam hal data ini. Jadi memang kalau kuliah di administrasi perkantoran begitu ya, memang ya bekerjanya dengan data begitu. Jadi mulai perusahaan-perusahaan yang hanya atau organisasi yang memang
tahapannya itu baru sampai ke data awareness begitu ya, baru tahu bahwa data itu penting begitu, tapi belum terlalu banyak digunakan dalam pengambilan keputusan atau mungkin hanya digunakan dalam meeting-meeting saja begitu ya. Atau yang sudah lebih advance lagi, dia mengadopsi beberapa efek pekerjaan perkantoran, atau yang sudah major bahkan yang sudah leading gitu. Nah, kalau kita lihat yang leading baru 25%, artinya kesempatan teman-teman untuk bekerja di sini. Bagaimana membuat yang 75% ini paling tidak sampai major begitu ya, sampai major dalam hal pengolahan datanya. Jadi peluang kerjanya cukup banyak gitu. Nah, ada ciri-ciri dari data driven management. Yang pertama adalah organisasi berbasis data itu berkomitmen untuk meningkatkan nilai dari data. Jadi data itu sangat penting gitu ya. Kemudian juga organisasi itu selalu mendorong semua timnya atau semua elemen dari organisasi untuk melakukan eksplorasi dan melakukan selalu ingin tahu tentang apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam data itu gitu ya. Nah, selain itu juga organisasi itu selalu bercoba untuk melakukan kolaborasi begitu. Di zaman sebelumnya, sebelum ada data yang sifatnya sekarang bisa lebih transparan begitu, data itu dimiliki oleh masing-masing unit organisasi misalnya ya. Misalkan kalau di bisnis itu data sales ya hanya dikelola oleh sales, data tentang produk, pengembangan produk ya hanya data dimiliki oleh bagian pengembangan produk. Demikian juga data pembelian, data kemudian cost dari produk segala macam. Nah, ini kalau data driven itu sudah nggak ada itu kotak-kotak begitu ya. Jadi semua orang di dalam organisasi itu selalu melakukan kolaborasi untuk sharing datanya begitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kan siapa yang pegang data seolah-olah dia yang mampu menguasai perusahaan itu. Kalau sekarang bukan seperti itu zamannya lagi. Zamannya adalah kolaborasi dan sharing gitu ya. Kemudian juga talent gitu. Nah, ini pengembangan, ini peluang buat teman-teman semua begitu ya. Begitu nanti lulus kemudian bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah adopt data begitu, data driven-nya sudah mature atau bahkan leading, maka ini akan diharapkan ya keahlian teman-teman juga makin advance gitu, makin tingkat organisasi itu melakukan data driven-nya tingkatnya lebih advance, lebih lanjut, maka keahlian teman-teman juga diinginkan lebih lanjut begitu. Kemudian yang berikutnya adalah trust gitu ya, bahwa data-data itu benar-benar karena kan bisa saja data itu bocor keluar begitu. Nah, ini bagaimana accountability teman-teman sebagai pengelola data atau pengolah data juga sangat dihargai begitu ya. Diharapkan ada kepercayaan dari perusahaan itu terhadap teman-teman sekalian nanti kalau masuk dunia kerja untuk bagaimana memperlakukan data itu, men-treat data itu gitu ya, bahwa data konfidensial, nggak boleh di-sharing keluar organisasi begitu. Nah, itu hal-hal yang perlu dikembangkan juga. Nah, kalau kita lihat dari industri vertikal nih ya, jadi kalau kita lihat industri vertikal ini, ternyata yang paling tinggi itu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang service dan teknologi ya startup lah kira-kira begitu ya kalau bahasa mudahnya gitu ya. Perusahaan-perusahaan startup itu hampir 41% itu sudah data leading dibandingkan dengan sektor-sektor lain begitu. Nah, ini yang saya agak ini juga nih, ternyata government dan education itu paling rendah gitu. Ini Pak Arwan nih, apakah memang seperti itu gitu ya? Dalam pengambilan keputusan itu gitu ya, masih sangat sedikit menggunakan berbasis data gitu. Nah, kalau ini kesempatan buat teman-teman di UNY ini nanti kalau misalkan bergerak dalam pendidikan begitu ya, misalkan menjadi dosen atau menjadi researcher begitu di perguruan tinggi lain, maka ini peluangnya juga makin tinggi gitu ya. Bagaimana government dan education ini bisa
mengadopsi data lebih baik gitu, lebih lanjut, lebih advance begitu. Ya, kalau dilihat dari sini masih sedikit sekali perguruan tinggi atau lembaga pemerintah yang mengadopsi data begitu dengan tingkat lanjut begitu ya. Masih kebanyakan ya aware begitu, tahu bahwa data itu memang perlu gitu ya. Nah, ini. Jadi disinilah kelihatannya teman-teman nanti harus melihat kalau keluar atau lulus dari D4 administrasi perkantoran ini mau masuk kantor yang mana begitu ya. Apakah kalau masuk startup, wah ini sudah sangat diperlukan, skill-nya juga tinggi nih gitu, karena memang sudah leading begitu, karena penggunaan semua ininya ini. Kemudian kalau misalkan ke healthcare, nah ini masih perlu ini. Tapi kemarin dengan adanya pandemi ini healthcare juga mungkin ngebut nih. Ini mungkin datanya diambil sebelum pandemi ya. Kalau kita lihat pandemi ini kan banyak sekali, baik itu rumah sakit, kemudian startup dari kesehatan maupun dari industri-industri kesehatan, manufacturer juga sudah mulai banyak mengadopsi database proses begitu ya. Nah, ini dari sektor industri ya. Nah, kalau kita lihat tadi detailnya seperti apa sih begitu ya di dalam hal yang leading begitu ya. Data leading itu tadi 50% ini dibandingkan dengan organisasi secara umum baru 30% begitu. Jadi memang data leading company ini di setiap sektornya begitu ya. Itu memang jauh lebih tinggi daripada rata-rata begitu. Ini menjelaskan ke saya. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan atau organisasi itu menerapkan data driven management? Karena memang manfaatnya terasakan begitu ya. Kalau kita lihat di sini terjadi improvement begitu, terjadi perbaikan dari kinerja organisasi itu, terutama customer gitu ya, time to market, kemudian productivity, kemudian profit begitu ya. Kalau kita lihat semakin tinggi penggunaan datanya atau semakin advance perusahaan itu menggunakan data sebagai pengambilan keputusan, maka semua variabel tadi yang 4 ini gitu ya, keuntungan ini dia makin tinggi begitu ya. Nah, kenapa orang berlomba-lomba ke sana? Nah, inilah menurut saya peluang bagi teman-teman semua di sini untuk ya mempelajari data-data pengolahan data dengan tools-tools yang lebih advance begitu ya. Karena marketnya cukup bagus nanti pada saat lulusan kerja. Nah, itu kira-kira yang melatar belakangi kenapa perusahaan-perusahaan itu sangat concern atau sangat ingin itu ya untuk semua keputusan organisasi atau proses organisasi itu menggunakan data. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ini hanya background saja. Belum ada? Oh ya Pak Arwan kemarin supaya teman-teman semangat nih. Nanti kalau yang bertanya akan kita berikan takjil OVO Pak Arwan. Alhamdulillah. Ya, makasih buat buka puasa nanti. Iya. Buka puasa. Semoga jadi kesempatan. Ya. Silakan loh teman-teman kalau mau ada diskusi lebih lanjut ya. Kemudian kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya ini secara proses end-to-end data itu ya. Jadi mulai data preparation begitu atau pengambilan datanya, kemudian data science dan data visualization. Nah, ini yang visualisasinya kemarin sudah kita sampaikan Pak Arwan begitu. Dengan Tableau ya, kemarin kita udah banyak informasikan apa sih desainnya segala macam gitu ya. Nah, bagaimana mengolah itu mulai dari mentransform, mengekspor dan membuat model
Nah, ini yang nanti dipelajari di data science gitu. Ya. Nah, ini yang kira-kira nanti mungkin lebih lanjut lagi di berikutnya. Kemudian dari situ didapatlah satu insight tentang data tadi, informasi tadi yang sudah diolah sehingga untuk pengambilan keputusan. Kira-kira seperti itulah flow secara end-to-end-nya. Nah, mungkin untuk kali ini mungkin lebih banyak yang di paling kiri ya Pak Arwan ya, yang data bagaimana mendapatkan data, bagaimana mengolah data itu supaya siap untuk dilakukan analisis kan gitu ya. Untuk mata kuliah ini ya. Betul, ya Pak. Ya. Nah, ini ini secara end to end dan ada juga yang pendekatan lainnya itu adalah ini mungkin lebih jelas ya bahwa yang kita pelajari di SKS ini kalau boleh disebutkan dalam framework ini adalah tentang data preparation begitu secara high process-nya. Begitu Pak Arwan ya. Betul Pak. Jadi mulai menentukan kebutuhannya, bagaimana mendapatkan datanya, bagaimana membuat data itu supaya siap diolah, kemudian melakukan profiling gitu ya. Nah, ujungnya output-nya adalah data profiling gitu ya. Data profiling ini adalah untuk validasinya tadi. Jadi seperti yang sudah lakukan oleh teman-teman untuk data dari Dikti kemarin ya, kan sudah diprofile tuh. Ada sekian 4.000 data begitu, profilnya mana saja yang sudah mempunyai klasifikasi atau ini A begitu, B maupun yang belum begitu ya. Nah itu sudah bentuk profil begitu. Nah dari data profil ini baru nanti bagaimana itu melakukan analisis, tentu dibutuhkan lain. Kalau saya lihat tadi data yang sudah dibuat itu baru melakukan profiling, Pak Anwar. Jadi memang sampai di situ gitu ya. Tapi untuk menentukan bisa analisis, tentu profiling itu perlu disupport data lebih detail lagi begitu ya. Jadi perlu di-prepare data lain yang nanti bisa dikombinasikan menurut saya begitu. Jadi misalnya profilnya bisa menentukan lulusannya seperti apa, jumlah mahasiswanya berapa persen sih yang lulus begitu. Nah itu kalau di data yang kemarin sudah dibuat, itu mungkin belum ada informasi tentang itu, gitu ya. Nah itulah makanya perlu disiapkan lagi data lain lagi sehingga atau dicari data lain lagi supaya kita kita create profilnya begitu. Nah ujungnya saya rasa ini. Nah mungkin apakah seperti itu Pak Arwan ya? Yang diharapkan dari teman-teman dari kuliah ini ya. Jadi bisa memprofil data itu supaya siap untuk dilakukan analisis begitu ya. Kira-kira. Ya. Jadi inilah yang tahapan-tahapan yang dilakukan untuk bisa melakukan profiling gitu. Nah, untuk bisa melakukan data analisis secara komplit gitu ya, end to end tadi dari mulai yang basic sampai dengan yang advance, sebenarnya ada skill yang dibutuhkan begitu ya. Ini kalau kita lihat di pekerjaan nih, top 10 job skill-nya yang muncul di job desk-nya gitu ya. Ini dari salah satu survei yang dilakukan gitu ya, menggunakan job profile begitu. Nah, itu ada data entry ya tadi seperti Pak Arwan tadi sampaikan, data yang ada di Dikti itu dibaca kemudian di entry gitu kan. Nah ini ternyata masih banyak nih data entry, kemudian memproses supaya data itu bisa menjadi tabel dan lain-lainnya begitu ya. Nah ini kelihatannya dan masih banyak juga yang masih menggunakan Microsoft Excel gitu. Jadi teman-teman punya keahlian ini pun sebenarnya di lingkup pekerjaan itu masih banyak dibutuhkan juga gitu ya, terutama ini di intermediate skill mungkin ya. Kalau kita lihat di sini kan melihat atau mengklasifikasikan data, merecord data, kemudian menghilangkan atau menghapus yang tidak sesuai begitu ya. Nah, itu bisa sampai dengan intermediate skill gitu. Tapi untuk yang advance gitu ya, tentu saja diperlukan skill-skill yang lebih advance lagi, lebih lanjut lagi begitu.
Jadi data processing atau data penyiapan data tadi yang banyak dilakukan adalah misalnya data ada yang hilang, bagaimana cara melakukan substitusi terhadap data yang hilang tersebut, gitu ya. Kemudian mengkategorikan, mengklasifikasikan, kemudian juga sampai sebenarnya menggunakan beberapa tools statistik begitu ya, untuk mereduksi jumlah data begitu, atau untuk mereduksi dimensi dari data begitu. Karena kalau datanya terlalu banyak juga mungkin selain pengolahannya akan menjadi lama, mungkin juga nggak relevan terhadap apa yang tadi dibutuhkan begitu. Jadi untuk melakukan seleksi terhadap data-data, dimensi-dimensi apa saja yang mau digunakan, itu digunakan beberapa teknik transformasi data begitu. Nah, mungkin sampai di sini kira-kira yang bisa dilakukan teman-teman di dalam job deskripsi untuk data processing preparation ini gitu. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, tadi kalau nanti sudah sampai visualisasi perlu communication skill, akurasi, ini tentu saja kalau sudah sampai ke pengolahan analisisnya. Kemudian ada muncul juga ternyata di customer maupun technical, ini juga sama pentingnya begitu ya, skill bagaimana menghadapi pelanggan maupun technical knowledge dari domain yang datanya dipelajari gitu, apakah tadi di vertikalnya, apakah di healthcare ataukah di education ataukah di startup atau di oil and gas. Nah, ini pasti technical knowledge-nya tentang industri itu akan penting begitu ya. Jadi teman-teman juga perlu belajar, perlu spesifikasi. Jadi nggak akan bisa menguasai semua industri begitu ya. Nah, mungkin ini perlu juga teman-teman itu sudah mulai, saya kira-kira apa ya technical knowledge saya, domain knowledge saya untuk pengolahan data ini. Apakah saya akan lebih banyak mengolah data-data tentang pendidikan, begitu ya, karena memang dari UNJ begitu, ataukah saya akan mengolah data-data tentang oil and gas, manufacture, gitu. Nah, ini kelihatannya juga sangat penting di dalam skill yang diperlukan, begitu. Oke. Selesai kok hilang sebentar. Nah, ini kalau kita bicara data processing tool-nya, ini salah satu block analysis tools dari Monkeylearn yang saya dapatkan. Microsoft Excel memang paling banyak digunakan ya mas saat ini untuk analisis formula, dan digunakan untuk menyaring, mengatur, dan memvisualisasikan data kuantitatif, gitu ya. Berbagai rumus, filter, pivot, bahkan grafik sintesis data juga sudah ada di sana begitu. Namun ada batasan jumlah data yang dapat ditangani gitu ya. Dan ini memerlukan alat yang lebih canggih atau tools yang lebih canggih jika ingin menganalisa data dalam skala besar maupun yang lebih kompleks gitu. Nah, ini beberapa yang mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemarin untuk Tableau sudah saya sampaikan, tapi akan memang kekuatan dari Tableau itu lebih banyak memvisualisasikan ya, walaupun dia bisa mengolah data juga. Tapi dia akan memvisualisasikan dari hasil pengolahan data itu dengan lebih menarik gitu, karena desain-desainnya juga cukup bagus dan cara memvisualisasikannya juga cukup mudah begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang mungkin nanti akan saya coba bahas lebih ini ya tentang NIME gitu ya. Karena NIME ini selain mempersiapkan data, kemampuan persiapan data, tapi juga sampai dengan analitiknya begitu. Ya, jadi dan inputnya pun bisa dari Excel, bisa dari yang lain-lain selain Excel begitu. Nah, ini tentu saja banyak sekali yang lain ya, seperti RapidMiner, kemudian Monkeylearn, kemudian R, Python gitu. Nah, kalau sudah
biasanya teman-teman yang sudah paling jago itu yang pakai nomor 10, 11 begitu. Itu yang pakai coding, Pak teman gitu. Kalau punya bakat-bakat coding ya memang sampai di sana, sehingga datanya akan lebih benar-benar, analisisnya akan lebih advance begitu ya. Kalau yang lainnya yang 1 sampai 9 begitu, itu lebih banyak menggunakan yang non coding begitu. Ya, jadi cukup banyak sekali data processing tool-nya. Nah, itu semua kembali kepada kita, tujuannya mau melakukan apa begitu. Nah, tidak cukup dengan hanya 1, tapi kalau saya sarankan begitu ya, yang sekarang banyak digunakan di perusahaan selain Excel begitu, seperti tadi saya sampaikan, Excel masih cukup banyak digunakan. Itu untuk visualisasinya Tableau, untuk data processing, pengolahan untuk pre-processing sampai dengan analitiknya NIME. Jadi kalau teman-teman jurusan administrasi perkantoran ini bisa menguasai 3 ini, saya rasa peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu ya, di perusahaan-perusahaan bagus, ataupun nanti di perguruan tinggi atau di pemerintahan, itu akan cukup potensial begitu Pak Arwan begitu ya. Jadi mungkin yang bisa saya kontribusikan ke teman-teman, kalau Excel saya rasa teman-teman sudah sangat mahir lah ya, karena rata-rata sejak SMA, bahkan sejak SMP gitu ya, itu sudah menggunakan Excel kan ya. Jadi tinggal nanti menambahkan fungsi-fungsi lanjutan ya. Ada fungsi-fungsi lanjutan yang memang tidak ada di basic Excel, tapi ada di add-on-nya gitu ya. Jadi fungsi-fungsi statistik dan fungsi-fungsi pengolah data yang unstructured itu ada di advance-nya, dan tapi dikombinasikan dengan platform yang lain gitu. Nah, sedangkan NIME ini nanti lebih banyak ke analisis. Jadi nanti saya coba sampaikan beberapa fitur atau kemampuan dari NIME ini untuk apa saja gitu. Kalau sempat nanti saya demokan beberapa cara untuk bagaimana melakukan analisisnya atau mempersiapkan datanya sebelum dilakukan analisis begitu. Apa saja. Nah, mungkin materi saya sampai di sini Pak Arwan dan teman-teman. Nanti saya lanjutkan dengan dimulai untuk NIME. Demikian, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke yang NIME. Oke, monggo teman-teman bisa diskusi dulu. Mungkin Mbak Ella ada yang mau ditanyakan atau Mbak Indah. Teman-teman yang lain, monggo silahkan. Sambil saya buka yang NIME-nya ya. Baik, ada? Mas Rofik, Mas Rofik. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya nama saya Rafki Matino Basri. Saya izin bertanya, tadi sempat disinggung di materi PPT tentang reduksi dimensi data. Setelah saya cari di internet, reduksi dimensi data itu bertujuan untuk mengurangi fitur data. Namun yang menjadi bingung itu mengapa perlu untuk mengurangi fitur data, dan apakah nantinya akan berpengaruh dengan kondisi data tersebut, kayak apakah ada seperti file korup atau sebagainya gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah, tujuan utama mengurangi dari dimensi datanya itu atau dari jumlah data dimensi data terutama adalah supaya ya kalau kita bekerja dengan jumlah data yang besar pasti waktu pengolahannya cukup waktu yang lama begitu ya, dan perlu komputer yang benar-benar bisa memproses data yang cukup banyak, apalagi yang data-data yang non-structure ya, tidak terstruktur gitu ya, yang teks dan sebagainya. Nah, itu diperlukan untuk itu. Nah, sekarang bagaimana, apakah akan ada informasi yang terbuang? Nah,
di dalam software itu nanti bisa dilihat di sini juga untuk PCA gitu ya. Nanti saya coba demokan untuk yang pengurangan datanya itu tergantung dari kita ya, tergantung dari kita seberapa besar informasi itu tetap akan kita pertahankan gitu ya. Let's say kita tetap pertahankan pengennya 95% gitu. Nah, itu juga nanti akan secara otomatis sistem atau tools ini akan menghitung. Kalau saya turunkan jumlah dimensinya sehingga datanya tetap bisa mewakili 95% data seperti apa. Bahkan kalau saya cuma bikin akurasinya 50% juga bisa. Nah, itu ada di software-nya begitu. Nah, itu tentu saja nanti tergantung dari kita seberapa biasanya resiko sih ya, dikaitkan dengan resiko. Kalau misalkan kita kurangin dimensinya, kira-kira pengambilan keputusan jadi resikonya sangat besar atau tidak. Tapi kalau kita misalkan di kedokteran, kemudian di oil and gas, saya rasa pengurangan dimensi data akan sangat berisiko ya, karena itu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan keselamatan kerja gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk memprediksi kira-kira sebaran dari orang atau konsumsi atau tingkat daya beli gitu. Nah, itu mungkin yang nggak apa-apa lah kita reduksi sampai 85%, artinya kita sudah bisa memprediksi 85% daya belinya di suatu lokasi seperti ini. Nah, gitu. Jadi akan tergantung dari tadi tujuan kita dan tingkat resiko dari kalau kita kurangi, kira-kira begitu, Mas Rafki. Ya baik Pak, berarti bisa kita sesuaikan saja ya Pak ya? Iya, nanti akan disesuaikan tergantung dari kebutuhan dan tingkat resiko bila data itu, dan juga tadi kecepatan pengolahan dan ketersediaan datanya sendiri gitu ya. Kadang-kadang datanya juga tersedia begitu, sehingga perlu kita lakukan data pengurangan data dimensionnya begitu. Baik Pak, terima kasih baik ya Pak atas jawabannya Pak. Ya, baik Mas Raffi. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin sambil jalan ya, nanti kalau ada pertanyaan. Jadi ini salah satu software tools yang digunakan untuk pengolahan data gitu ya. Dan ini free. Sekali lagi saya sampaikan seperti kemarin saya sampaikan waktu di pengolahan visualisasi data, saya coba carikan data-data atau pengolahan data yang free begitu ya, yang bisa teman-teman bisa lakukan tanpa harus membayar lisensi. Nah, ini akan bermanfaat bagi teman-teman untuk belajar. Kalau yang Tableau kemarin itu free-nya hanya 1 tahun, kecuali yang Tableau public ya. Kalau ini benar-benar free gitu ya, nggak ada ini, kita bisa gunakan setiap saat untuk lakukan. Nah, di sini sebenarnya istilah dari data processing tadi di sini namanya data wrangler gitu ya. Bagaimana kita melakukan penyiapan datanya begitu ya. Ini contohnya di sini ada beberapa data yang diambil dari file, kemudian diambil dari langsung database SQL begitu ya. Kemudian ini ada data yang dari Excel begitu. Nah, ini bagaimana ketiga data ini bisa dikombinasikan menjadi satu data yang siap dilakukan pengolahan gitu. Jadi interactive table di sini. Jadi ada fungsi-fungsi pembacaan data, kemudian memfilter mana data yang digunakan itu mau dipakai yang mana, bahkan ada yang memanipulasi dari misalkan data yang sifatnya string menjadi integer dan sebagainya. Nah, baru data-data tadi kemudian dikombinasikan. Nah, ini mungkin sebenarnya saya tadi mau coba contoh gitu ya, data dikti yang kemarin teman-teman sudah hasilkan begitu, mau saya kombinasikan join dengan data yang lebih detail gitu, tapi tadi belum berhasil saya karena saya baru dapat AKS kemarin. Jadi mungkin nanti kesempatan kita bisa diskusikan lagi bagaimana menjoinkan data-data ini. Gitu. Nah, ini untuk yang
bagaimana mempersiapkan datanya. Kemudian kalau kita lihat dari apa aja yang dilakukan di dalam NIME ini yang bisa dilakukan begitu ya. Ini bisa oleh pengguna, oleh oleh developer. Developer itu artinya yang memang dia mendevelop aplikasi-aplikasi dan lain-lainnya. Kemudian untuk pendidik, tenaga pendidik, bagaimana menggunakan ini, dan juga tenaga peneliti. Jadi ini sangat luas pemakaiannya. Nah, kalau saya ambil contohnya, misalkan untuk edukator ya, untuk edukator itu apa saja sih yang bisa dilakukan begitu? Misalkan untuk ini saya coba ke learning. Nah, dashboard dari ini hampir sama dengan Tableau kemarin ya. Jadi nanti saya coba sampaikan. Ini ada kanvasnya yang dimana ini adalah tempat kita membuat satu flow dari proses pengolahan maupun proses analisa datanya, gitu. Kemudian di sini ada beberapa tools yang sudah tersedia, gitu ya, yang kita tinggal drag and drop seperti kemarin di Tableau ke kanvas kita di sini, gitu ya, sehingga nanti akan akan terbentuk satu proses pengolahan data maupun analisisnya dan sampai dengan visualisasinya. Jadi ini memang NIME ini juga punya visualisasi, tapi kalau saya lihat visualisasinya tidak sebagus yang punyanya Tableau gitu ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan keluaran dari sini, mungkin misalkan dibentuk dalam CSV file atau di dalam bentuk dalam web atau dalam bentuk Excel begitu, baru nanti divisualisasikan dengan Tableau. Nah, itu satu kombinasi yang sangat bagus menurut saya, gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada definisinya dari masing-masing node ini. Node ini menunjukkan pemrosesan ya, satu pemrosesan data. Jadi kalau satu pemrosesan data digabungkan dengan pemrosesan data yang lainnya akan membentuk satu flow proses pengolahan data begitu. Nah, semua ini masih bisa drag and drop, dan di sini ada node-node atau satu proses pengolahan data yang bisa kita lihat. Nanti kita tergantung seperti apa proses, apakah itu hanya sifatnya mentransformasikan data atau sampai dengan mengolah data atau visualisasikan, ada semua. Dan ini juga terhubung dengan komunitas begitu. Jadi komunitas itu satu pengguna ya, pengguna ini dia itu mempublish dari hasil create workflow-nya ini, yang nanti kita tinggal bisa melakukan tanpa harus meng-create flow yang baru begitu ya, kalau memang use case-nya sama atau tujuan yang akan digunakan sama gitu. Jadi workflow-nya seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Ini bagaimana dia mengambil data dari Excel gitu yang sudah jadi, kemudian dilakukan filter begitu ya. Apakah filter itu termasuk datanya sudah benar atau tidak, kemudian ada yang tidak diketahui atau data-datanya kosong begitu. Nah, itu bisa dieliminasi sehingga itu siap untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut begitu. Oke, ini untuk ininya. Kemudian sampai visualisasi, ini filter data. Oke, nanti mungkin lebih lanjut ke software-nya aja, saya butuhkan software-nya nanti. Ini pengetahuan basicnya tentang NIME ya, software NIME, bagaimana dia bekerja.
Nah, sekarang saya coba masuk ke community. Nah, di sini adalah apa namanya, karena ini free software ya. Jadi free software diharapkan, atau free tools gitu, diharapkan pengguna itu saling berkolaborasi begitu, membuat satu apa namanya, proses-proses pengolahan data ini lebih mudah dan punya template-template gitu yang bisa digunakan oleh user lain gitu. Jadi kalau teman-teman nanti juga sudah ahli menggunakan ini, bisa membuat apa namanya, template untuk workflow pengolahan datanya gitu ya, baik mulai dari pre-processing sampai dengan visualisasinya. Nah, di sini kita lihat sampai dengan posisi hari ini itu ada 4.144 node pengolah data. Dan dari kombinasi pengolah data, node-node ini kalau disatukan menjadi komponen, dan node dan komponen ini kalau digunakan dalam satu flow, itu sekarang ada 9.926 flow yang teman-teman itu bisa gunakan langsung begitu, sesuai dengan use case-nya. Jadi kira-kira ada sekian 9.000 use case lah yang sudah di-create oleh komunitas ini. Gitu. Nah, kemudian dari sini ada beberapa extension yang terhubung dengan tools yang lain, misalkan dengan Python, dengan R tadi ya, yang advance lagi gitu. Jadi itu dikoneksikan dengan extension ini. Atau mau digunakan extension pengambilan datanya sosial media atau sentiment analysis gitu. Nah, itu extension ini. Jadi cukup banyak ya, ada 9.000 flow yang sudah, atau 10.000 flow bahkan yang sudah siap digunakan begitu. Nah, ini contoh-contoh flow-nya. Ya. Nah, contoh ini data akses gitu ya. Nah, data akses. Nah, data aksesnya itu bisa dari database, struktur data, kemudian dari web, gitu ya, kemudian dari file-file yang berupa log, begitu, bahkan dari audio juga bisa, file-file audio, gitu ya. Yang video saya belum lihat karena kemarin saya coba membuat file yang video juga saya belum berhasil juga kemarin saya coba lakukan. Atau dari apa namanya, Git itu adalah developer nih, gitu, dari komunitas developer gitu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber datanya, akses datanya dari mana saja. Nah, contohnya kalau common type file itu apa aja, gitu ya, ya biasa dari Excel, CSV, kemudian apa lagi? Ya, ini cara pengolahannya, bagaimana men-split, merename, read-write, kemudian dari Google Sheet, gitu ya. Ya, ini adalah data aksesnya. Kemudian dari sisi structure datanya, ini bisa dari ya ini XML lebih advance nih. XML, JSON itu banyak digunakan di web ya. Kemudian kalau kita lihat weblog apa aja, kita lihat ini dari Apache, log analysis gitu ya. Ini kalau teman-teman di IT lah, ini yang banyak menggunakan ini. Di network, IT, dan lain-lain di komputer ya. Kalau teman-teman saya rasa nggak sampai ke sini. Di administrasi bisnis. Nah, ini tentang data aksesnya. Kemudian contoh lainnya itu visualisasi, ini sudah control structure, scripting, ini big data. Nah, big data dia ada konektor ke apa namanya big data tools begitu ya. Jadi bisa langsung dilakukan di sini juga. Misalkan di sini HDFS itu punyanya Hadoop, Databricks, Google Cloud, Azure. Nah, ini connect ke semua sumber-sumber yang big data lah ya. Ini sudah ada konektornya untuk bisa mengambil data itu secara langsung tanpa harus manual.
Kemudian ini big data sudah. Saya ambil contohnya lagi. Application ini. Nah, ini contoh-contoh apa namanya workflow yang sudah di-create ya. Jadi ada misalkan di finance untuk ini startup ya, credit scoring, pengambilan kredit gitu ya, atau kalau di sales marketing analysis gitu ya, kemudian recommendation. Jadi kalau orang membaca atau dari web dia mana yang pernah dilakukan searching atau googling, nah dia akan dapat rekomendasi sosial media counseling gitu, forum analisis, dan banyak sekali workflow yang sudah di-create oleh komunitas ini. Jadi untuk medical claim, Twitter analisis, customer segmentasi, ya. Nanti kita lihat untuk masing-masing ini cara mengambil datanya dari mana aja ya. Nanti kita lihat ada stock modeling. Ini beberapa contoh aplikasi yang sudah digunakan. Komunitas. Ini beberapa komunitas. Oh, ini image processing sudah ada. Yang tadi video ya. Tapi ini kemarin saya sudah coba juga sebenarnya. Tapi terus terang saya belum berhasil nih. Untuk yang ini. Jadi untuk menghitung image atau menghitung jumlah misalkan kalau di Gojek itu bisa dilihat berapa di satu daerah itu drivernya gitu yang lewat dalam setiap hari atau setiap jam, itu menggunakan yang ini, image processing ini contohnya. Oke, integration application community. Oke, itu kira-kira untuk yang pemanfaatannya dan keuntungannya dan bagaimana cara kita mendapatkan datanya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke software-nya. Jadi software ini nanti teman-teman bisa download gitu ya. Saya stop sharing dulu kali ya. Silakan sambil saya siapkan software-nya kalau ada pertanyaan. Ini di chat ada Mbak Valenta, bisa langsung open mic atau ada kendala di koneksi? Baik, Bapak. Oke, Terima kasih Pak Arwan atas waktunya. Pak Agus, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah peran penting data driven di dunia digital marketing, dan mengapa sih kebanyakan dunia bisnis itu didukung oleh data driven, Pak? Sekian, terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kenapa data driven sangat penting di marketing, kira-kira begitu ya, perusahaan. Ya, karena memang salah satu yang kalau di perusahaan-perusahaan yang baik itu sekolah juga ya, yang paling penting itu adalah customer begitu ya, pelanggan begitu. Ya kalau institusi pendidikan pelanggannya ya mahasiswa kan ya, atau calon mahasiswa kan begitu, atau mungkin lembaga-lembaga penelitian juga calon pelanggan ya. Jadi bagaimana mengetahui gitu ya, mengetahui keinginan customer itu sangat penting gitu ya, dan itu menjadi salah satu pengambilan utama keputusan gitu, selain mengetahui customernya dan juga kompetisi gitu ya, karena dunia kompetisinya semakin semakin tinggi begitu, semakin ketat begitu.
kalau kita tidak menggunakan data sebagai sarana kita pengambilan keputusan, maka kita bisa tertinggal oleh kompetisi kita, gitu, oleh kompetitor kita, gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa sangat diperlukan di dalam sales dan marketing. Demikian juga harga, ya, kompetisi di sisi harga, begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan harga yang bagus, itu tentu saja diperlukan satu analisis dari cost, gitu ya, internal cost kita, internal cost perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan digital, begitu. Nah, itulah beberapa pertimbangan, gitu ya. Tadi sudah disampaikan di depan juga, sebenarnya 4 hal yang dirasakan dengan adanya data driven ini semakin meningkat level dari maturity atau level dari penguasaan data atau implementasi data di satu perusahaan itu akan meningkatkan 4 hal. Yang pertama adalah customer intimasinya, customer engagement-nya. Yang kedua adalah time to market, ya, tadi di presentasi tadi saya sampaikan di depan, makin cepat, gitu. Coba bayangkan kalau ternyata ada case, kan, ya, ada case perusahaan hilang dari kompetisi, gitu ya, seperti Kodak, begitu, karena dia sebenarnya time to market-nya tidak bisa memprediksi dengan baik, gitu, bahwa semua orang akan pindah dari kamera ke HP, gitu ya, sehingga ya dari film, gitu ya, kamera film ke digital, gitu. Padahal risetnya dia sebenarnya sudah menunjukkan bahwa orang akan beralih ke digital dan itu akan lebih efisien dan mudah didistribusikan, begitu. Sudah melakukan riset tapi tidak digunakan untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Nah, itu salah satu yang membuat juga perusahaan itu menjadi kalah kompetisinya, gitu. Sangat penting. Kemudian tadi yang cost itu adalah produktivitas. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas dari baik itu internal maupun di dalam berkolaborasi dengan partner-partner, begitu. Itu sangat penting. Jadi mungkin beberapa hal itu yang mendorong kenapa pentingnya data driven management tadi. Begitu. Ada yang kurang dari penjelasan? Masih ada yang ditanyakan lagi? Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya, dapat dimengerti, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Oke, saya share kembali. Mana sharingnya, ya? Nah, software NIME ini adalah gratis, bisa di-download, gitu ya. Ini saya sudah download, sudah saya pakai juga. Nah, ini tadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di pengolahan data itu pasti akan input-output-nya, gitu ya. Kita lihat dia membaca datanya dari mana dan nanti hasilnya ditulis kemana, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah untuk membaca file, untuk membaca CSV file, membaca Excel, kemudian membaca image, begitu ya, ataupun menggunakan browser, begitu. Ini bisa dilakukan untuk membacanya. Kemudian konektornya, ini bagaimana alat atau tools ini bisa membaca atau mengambil data secara otomatis, begitu ya. Ini bisa mengambil dari file-file Microsoft Access, misalkan menggunakan Microsoft Authentication, kemudian menggunakan file konektor, server konektor, kemudian ini adalah bagaimana untuk membaca koneksinya. Kemudian, nah ini banyak sekali contoh-contohnya untuk membacanya, file folder, kemudian ini file handling, zip unzip juga data ada kalau filenya ada dalam bentuk zip file seperti apa. Kemudian ini juga dalam bentuk yang download upload file.
Terus ini ada koneksinya, baik itu FTP gitu ya, menggunakan data langsung login ke server, kemudian HTTP, ini yang HTTP atau TPS ini menggunakan web begitu, berkoneksinya, cara mengambil datanya, filenya. Kemudian ini fungsi-fungsi manipulasi data. Manipulasi di sini bukan berarti kita ini mentransformasi kalau di istilah kita. Soalnya manipulasi di kita ini menjadi katanya negatif gitu ya, padahal sebenarnya tidak negatif konotasinya, tapi kalau di kita kan manipulasi itu konotasinya negatif ya. Ini di kita istilahnya mentransformasi data lah mungkin gitu ya, lebih tepatnya. Misalkan kolom begitu ya, bagaimana dia itu misalkan melakukan filtering dari kolom-kolom yang akan kita manfaatkan datanya gitu. Kemudian mengconvert dan mereplace kalau ada yang kosong, kalau ada yang double gitu ya, atau beberapa sel perlu di replace gitu, berapa, kemudian mentransformasikan. Nah ini ya, dari beberapa yang ada di dalam mentransformasikan data. Kemudian demikian juga ada yang baris ya, jadi kolom baris, karena ini datanya kan structure ya, jadi kolom baris, bagaimana mentransformasi data ini dalam bentuk tabel juga, atau dalam bentuk yang sifatnya metadata. Nah ini kalau metadata ini datanya ada di dalam memori ya, dalam memori atau hasil perhitungan begitu, metadata yang tidak dituliskan begitu, tapi datanya ada. Ini structure data, ini konektor tadi, ini yang biasanya ke web, ada JSON, ada yang lain-lain. Ini kalau teman-teman mungkin nanti perlu bantuan teman-teman IT lah kalau untuk bisa melakukan koneksi ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan, tinggal nanti teman-teman bicara dengan teman-teman IT untuk bagaimana mengkoneksikan data-data ini. Oke, ini sosial media. Ini kebetulan kalau sosial medianya yang available saat ini itu baru Twitter begitu. Saya belum dapat yang lain juga. Kalau misalkan sosmed yang lain koneksinya belum ada juga. Ini reporting nanti kalau mereport. Nah ini menu-menu yang bisa digunakan. Nah sekarang saya kasih contoh. Saya buka ya. Saya buka satu kanvas untuk workflow di sini. Kemudian saya namakan ONG. Oke. Nah, di sini kita udah bisa menulis workflow tadi. Di sini misalkan yang paling simpel kita mau membaca data ya. Membaca data read, itu membaca data dari file Excel. Nah, dari sini tinggal kita tarik, sama dengan kemarin kita tablu ya. Nah, kan sudah ada nih perintahnya. Terus dari sini kita konfigurasi nih, membaca datanya ini dari mana gitu. Nah ini, filenya ada di mana? Nah, contohnya kita tinggal masukkan. Saya udah buat di sini contohnya itu yang kemarin kita buat, yang dibuat teman-teman ya, data perguruan tinggi. Nah, ini saya masukkan. Nah, kita pilih nih, mau data yang mana aja yang mau kita olah begitu ya. Kolom yang mana atau yang row yang mana juga bisa kita pilih gitu, tidak semua. Nah, ini contoh visualisasi datanya yang sudah kita masukkan begitu ya. Data yang ada yang kemarin teman-teman yang buat kan. Nah ini sudah dalam bentuk tabel yang siap diolah di sini. Kemudian kita apply, kemudian kita oke-kan. Di sini ada beberapa data kosong, kita update-kan dulu ya. Nah ini sudah siap, ini kuning. Sebenarnya ada kuningnya sini nyala. Nah seperti ini baru kita eksekusi di sini. Nah ini mengambil data. Sudah completed,
kita bisa lihat nih datanya. Nah ini. Nah, sekarang tinggal kita mau apakan data ini, yaitu kita olah apanya. Misalkan kita lihat apa ya di sini ya, manipulasi. Nah, manipulasi dulu deh. Kita coba convert and replace. Kategori to number, apa ya, kita coba ya, kita bisa diolah. Nah ini supaya jadi workflow, supaya ini bisa kita konfigurasi, keluaran dari di sini kita masukkan di sini. Nah, kita hubungkan begitu caranya. Nah ini kita akan mengolah kategori yang ada di data ini dirubah menjadi number, gitu ya. Nah, kategorinya apa? Supaya bisa diolah, misalnya status aja ya. Ini semua masuk nih, kita convert. Kita kan nggak mau semua convert, ini kita hilangkan ke sana. Kita mau convert status saja. Nah, gitu kan. Nah, statusnya mau dibuat, kategori ini mau dibuat berapa gitu. Misalkan statusnya ada aktif, tidak aktif, apalagi ya? Aktif, tidak aktif ya? Bukan itu ya. Oke, kita buat ini apa? Oke. Nah, ini sudah siap, sudah kuning ya. Kemudian kita eksekusi, jalankan. Nah, dijalankan. Coba kita lihat. Benar nggak? Aktif, tidak aktifnya sudah dikonversi belum? Coba. Tadi kan aktif ya statusnya. Nah, kita lihat nih, 0 ya. 0 itu adalah aktif ya. 0, 1. Oh, ini karena ada ini. Nah, ini penulisan ini juga sangat kadang-kadang mempengaruhi ini ya. Ininya. Ini harusnya kalau kita buat kategorinya, sini ada 0 dan 1, 0 aktif, 1 tidak aktif. Ada 5. 5 ini apa ya? Nah, ini. Disinilah pentingnya kita mempersiapkan datanya ya. Unggul, alih bentuk. Nah, kan statusnya alih bentuk. Ternyata ada status alih bentuk. 5, alih bentuk 5. 4 itu apa? 4 alih bentuk juga. Nah, sekarang ada 4, ada 5 nih. Alih bentuk karena B-nya kecil sama B-nya besar, itu kalau kita konversi tadi menjadi berbeda hasilnya. Nah, kayak gini-gini, makanya di sini perlu validasi dulu sebelumnya. Jadi ini kemarin validasinya ada yang masih belum betul ya, karena di sini bisa kita lihat, karena padahal ini kan statusnya sama ya, alih bentuk ya. Harusnya diklasifikasi di sini itu sama-sama 5 begitu. Tapi di sini disebutkan alih bentuk yang 1, 4, alih bentuk yang keduanya 5 dan 5. Nah, ini kenapa penting? Karena waktu nanti kita membuat visualisasi atau kita mau mengkorelasikan begitu ya, angka-angka ini itu sangat penting gitu ya, supaya jangan sampai nanti data yang sama ini 8 apa ya, 108 alih bentuk juga, bedanya tutup atau tutup ya, tutup tapi B besar. Ya, oke. Ya, ini adalah cara kita untuk memanipulasi data. Sebenarnya bukan memanipulasi tadi, saya sampaikan manipulasi sudah terlanjur konotasinya negatif kalau kita di Indonesia ya. Jadi kita transformasikan supaya bisa diolah secara numerik gitu ya. Kan ini status ini kan aktif, tidak aktif dan lain-lainnya ada berapa status. Nah, nanti kalau kita membuat yang dia sifatnya korelasi, itu kan supaya bisa kita korelasikan, itu harus dirubah dalam bentuk numerik seperti ini statusnya gitu. Nah, ini kita rubah misalkan 0, kalau 0 itu mungkin terlalu ini ya, 0 itu nggak punya value ya, kita coba ini 1 gitu ya.
Coba berubah nggak? Harusnya berubah. Oke. Kita eksekusi lagi. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi statusnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau mengkategorikan formulanya, mengkategorikan mana yang aktif, mana yang enggak, itu dari angka-angka ini gitu. Mengklasifikasikan. Jadi merubah dari yang tadi statusnya dalam bentuk seperti ini, kategori menjadi numerik gitu supaya bisa diolah lebih lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk melakukan perubahan. Nah, sekarang misalnya apalagi cell librisol, roundable, edit numeric domain, package spacing, filter transform. Coba kita lihat missing value filter ya. Ada nggak yang tidak ada nilainya dari data tadi gitu ya. Nah, ini sama. Supaya bisa kita konfigurasi, maka ini datanya harus kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, dia kuning, artinya siap. Kita coba lihat. Nah, ini. MP. Nah, ini kita lihat nih. Ada nggak dari semua ini yang nanti kolomnya itu atau tidak ada. Nah, ini tadi salah satunya, missing value threshold-nya. Apa kita, kalau misalkan 90% dari semua data tadi terisi, maka kita anggap dia datanya tidak ada yang hilang begitu ya, tidak ada yang ketinggalan. Atau harus 100%. Gitu. Kalau nggak keisi satu kolom aja, atau satu baris saja, ya dianggap dia datanya nggak komplit begitu. Nah, ini bisa kita set ini sama dengan tadi waktu reduksi ya. Sekarang kita buat 100%, oke. Kita lihat, kita eksekusi. Nah, ini kelihatan yang kosong-kosong ini ya, yang ini keterangan validator. Nah, ini hasil outputnya di mana ya? Tidak ada keterangan. Ya, ini untuk missing ininya. Sekarang kita coba kategorinya apa ya? Status PT dan status PT, status akreditasi. Akreditasinya juga saya coba. Datanya oke. Nah, akreditasinya 1, 2, 3. 1 itu apa? 1 akreditasi status 1 A, 2B ya. Nah, 2B. Terus 5 apa nih 5? Status akreditasi 5, oh tidak ada akreditasi atau minus. Oke. Nah, ini sebenarnya akan lebih ada real data bisa kita korelasikan. Misalkan kalau bagaimana korelasi antara perguruan tinggi dengan akreditasi A misalnya dengan jumlah dengan jumlah publikasi di Scopus gitu. Nah, itu bisa kita lakukan itu. Kalau
kalau ada datanya. Nah, supaya bisa dikorelasikan, makanya kita rubah dulu tadi datanya jadi ini. Ini adalah salah satu cara untuk data transformasi ya, gitu. Sebelum kita olah lebih lanjut. Nah, ini kalau kita mau lihat view-nya, data view, visualisasi, report data to report. Coba data lihat ini reportnya isinya apa data. Nah, ini reportnya. Kemudian kalau ini mau kita tulis di file begitu, yang beberapa kolom saja, misalkan yang hasil akreditasi status ini, itu juga bisa kita tuliskan sehingga yang lainnya data tidak diperlukan kita olah lebih lanjut. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan transformasi data sesuai dengan keperluan kita. Lebih banyak akan ke sana, ke perubahan-perubahan. Bisa juga kita melakukan joining ya, tapi ini saya filenya cuma ada satu, jadi nggak mungkin melakukan joining dulu. Extract table dimension, extract transpose. Nah, ini kalau transpose mau datanya kita rubah dari apa namanya kolom ke row ke kolom ya. Misalnya kita perlu ini gitu, ini juga bisa kita lakukan. Nah, datanya udah berubah kan? Bentuknya. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita menyiapkan datanya sebelum dilakukan proses-prosesnya. Apalagi ya? Coba sekarang saya buat scatter plot data yang tadi. Antara status dan akreditasi, distribusinya seperti apa. Nah, ini. Jadi dari sini kelihatan, misal ini ada datanya. Status PT-nya seperti apa? Ini kemudian di sini adalah akreditasinya. Gitu. Ya, ini datanya nggak terlalu banyak yang bisa kita korelasikan sebenarnya. Ini hanya beri contoh aja bagaimana kita merubah dari data yang tadi kategori menjadi number supaya bisa kita korelasikan, gitu ya. Oke, sekarang saya kasih contoh yang ini ya, dari sini tadi ya, dari web. Sampelnya, misalkan kita akan melakukan di application aja deh, biar mudah ya. Mudah-mudahan ini jalan. Kita melakukan chain analisis gitu ya terhadap suatu data.
Nah, churn analysis itu flow-nya seperti ini, gitu ya. Udah dibuat ini sama orang ini. Pertama melakukan pembacaan data. Kemudian di sini melakukan persiapan datanya, baru nanti dilakukan proses-proses untuk reportingnya. Nah, ini kalau kita mau merunning ini ke dalam kanvas kita tadi, itu tinggal ditarik saja, gitu ya. Sebentar. Workflow saya mana biar kelihatan. Sini ya. Ini tinggal saya tarik aja nih, drag and drop ke sini. Ya. Tunggu sampai nanti workflow tadi sudah masuk dalam kanvas kita. Nah, ini udah masuk kan? Udah masuk. Nah, ini sudah churn analysis. Nah, kita sudah bisa melakukan churn analysis. Tapi datanya di sini adalah datanya dari orang yang membuat flow ini. Nah, kalau kita punya data sendiri, kita tinggal rubah di sini nanti. Gitu ya. Ini saya coba save. Oke. Nah, jadi ini adalah workflow untuk melakukan analisa change, gitu ya. Ini kalau tidak salah analisa change-nya, ini change-nya customer atau change-nya pegawai nih. Sebentar, lupa saya cek dulu ya. Oh, customer nih, customer. Oke. Nah, ini datanya bisa kita lihat nih, data yang punyanya si pembuat dari workflow ini ya. Itu bisa kita lihat dari sini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, churn XLS datanya taruh di sini. Nah, ini datanya, gitu ya. Datanya yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, kalau kemudian kita eksekusi, datanya masuk, kemudian ini kolom filter, kita mau churn-nya itu berdasarkan dimensi yang mana saja. Nah, ini kita pilih ya. Kita pilih, nanti tidak semua kita masukkan, begitu. Ini hanya dari seberapa jauh, seberapa lama pelanggan tersebut berlangganan, kemudian seberapa lama dia menggunakan voicemail message, seberapa lama dia melakukan call, seberapa lama dia, berapa kali sering dia melakukan customer service call gitu. Ya, secara teori kalau dia sering komplain pasti akan churn gitu ya. Atau kalau dia lama berlangganan, sudah lama dan penggunaannya meningkat begitu ya, pasti dia tidak akan churn gitu ya. Itu teori-teorinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba simpelkan saja, misalkan berdasarkan 3 variabel aja. Ya, apply. Oke. Ini kita eksekusi. Dia akan jalan. Ini sedang melakukan perjalanan. Oke. Nah, data to report, customer statistik. Hasilnya ini analisa klaster ya. Ini harus dijelaskan dulu analisa klaster. Tapi intinya bahwa kita bisa melakukan data ini, pengolahan data mulai dari penyiapannya, kemudian ini sudah sampai analisis nih. Kalau sudah kami di sini sudah bagaimana kita mengklasterkan data-data tadi. Gitu ya. Ini sudah sampai tahapan analisis. Jadi di sini dibuat klasternya menjadi 3 klaster. Ya. Dari rata-ratanya. Kalau ini diplot, mungkin bisa kelihatan plot. Saya tambahkan plot. Jadi kita bisa menambahkan juga ya, bisa menambahkan proses pengolahannya ini, gitu. Walaupun sudah dibuatkan oleh orang, kita pengen lihat dulu di sini seperti apa hasilnya.
kita juga bisa lakukan. Guys, salah. Only the first, hanya bisa 250. Saya tahu kok. Nah ini, tapi ini belum ada warnanya ya. Oke. Nah, data-data tadi kalau kita plotkan seperti ini. Jadi kebanyakan data yang pelanggan kita itu ada di sini nih. Di setiap call-nya 180 menit dan berlangganan lebih dari 120 hari atau lebih dari 4 bulan gitu ya. Nah, ini untuk memvisualisasikan sebelum diolah. Jadi visualisasi itu bisa dilakukan pada saat hasil, tapi juga bisa untuk mengecek datanya seperti apa gitu ya. Jadi bisa divisualisasikan sebelumnya begitu, sebelum data itu kita olah, kita visualisasikan dulu. Kira-kira bentuk datanya benar nggak gitu, atau wajar nggak, atau ada. Nah ini seperti ini kan kebanyakan pelanggan kita di sini, tapi ini ada yang outlier ada di sini nih, jauh sekali nih. Dia berlangganan tapi kok minute call-nya hanya sedikit. Nah ini kenapa? Nah, nanti bisa diklasifikasikan gitu. Nah, seperti inilah yang tools ini bisa membantu ya teman-teman, mulai dari data preparation-nya sampai dengan nanti analisis dan visualisasi. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk churn analysis. Saya bisa juga, mungkin teman-teman tertarik apa? Pengen apa nih sampelnya? Yang paling mudah dipelajari. Credit scoring gitu ya. Kan sekarang udah zamannya apa itu namanya, aplikasi yang untuk pinjol supaya nggak kreditnya macet. Nah ini biasa menggunakan credit scoring ini. Credit scoring. Nah, ini sudah ada flow-nya juga. Nah seperti ini nih. Kalau kita punya kredit pelanggan gitu ya, berdasarkan data-data misalkan, ini bisa dikombinasikan ya. Ini bisa berdasarkan existing data sebelumnya, gitu, pinjaman-pinjaman sebelumnya, atau juga misalkan kita punya datanya dari perusahaan telekomunikasi, begitu ya, seberapa sering dia menunggak pembayaran, gitu, atau PLN, gitu, data PLN seberapa sering mereka menunggak pembayaran, gitu. Nah ini dikombinasikan juga, semuanya bisa, gitu ya. Nah ini contohnya sama dengan tadi langkahnya dari workflow ini. Gitu ya. Sebentar waktunya biar saya bisa masuk. Nah ini tinggal di hilang lagi. Sebentar, saya tutup dulu. Oke. Nah, sama ya, workflow-nya kita tinggal tarik ke kanvas, tunggu sampai dia muncul kanvasnya. Nah, ini. Langsung kita save. Apa ya? Pertama adalah bagaimana kita mengambil datanya, kemudian melakukan validasi, baru nanti kita melakukan analisis terhadap kreditnya begitu ya. Nah ini yang dinamakan komponen tadi ya, beberapa proses kecil node ini dijadikan satu gitu ya, itu menjadi satu node, satu komponen. Kalau ini dibuka, ini di dalamnya ada beberapa node nih. Contohnya ini saya buka ya, meta node open begitu. Ini di dalamnya ada beberapa proses tuh, panjang banget tuh ya. Nah ini prosesnya seperti ini nih. Nah ini bisa disingkat kalau dia sudah jadi menjadi satu komponen seperti ini. Gitu.
Jadi supaya nggak kelihatan rumit, coba dibayangkan kalau tadi yang sebanyak itu ya, digambar di sini gitu, digambar di tempat yang sama tadi ya, kan ruwet jadinya. Nah ini bisa dikelompok-kelompokkan, gitu berdasarkan prosesnya. Ini adalah salah satu juga menurut saya yang cukup simpel di sini, bagaimana kita membuat proses flow ini menjadi mudah dipelajari gitu ya, mudah dipelajari. Jadi sama dengan yang tadi, kita lihat datanya dari mana source-nya. Nah ini datanya dalam bentuk CSV ya, kemudian seperti ini ya, credit scoring-nya, total kreditnya seperti apa, semua data ada, berapa lama dia sebagai pegawai gitu ya. Nah, ini kan data-data kalau mau minta kredit ya, biasanya ada ini apakah dia jobnya termasuk skill job atau unskill job, dia punya telepon yang diregister atau tidak, skor sebelumnya dia bagus atau jelek begitu ya. Nah ini sama datanya dari sana, kemudian kita running, execute. Nah ini sedang bekerja analisisnya. Ya ini kalau teman-teman nanti di pelajaran data analisis lebih lanjut ya, yang advance nanti mungkin bisa belajarin. Tapi yang penting sekarang di depan ini, yang bagaimana ini data. Kebetulan datanya cuma satu-satu dan dari Excel ya, harusnya bisa di-combine. Nah, ini sudah selesai semua. Kemudian kita lihat ini bar chart-nya hasilnya seperti apa. Nah, ini. Dengan 3 metode tadi, validasi modelnya, ternyata ini kalau kita belajar data analitik nanti, support vector machine itu yang menghasilkan akurasinya 75% gitu. Sedangkan yang neural network itu hanya sekian persen dan decision tree yang paling rendah. Kalau kita lihat, jadi model yang paling tinggi itulah yang nanti digunakan kalau kita punya data lain atau data calon orang yang mau meminta kredit, jadi bisa keluar nanti seperti apa kredit skornya orang itu, baik buruk atau seperti apa gitu ya. Oke, ini adalah menulis outputnya. Kalau kita lihat di sini cross validation. Nah ini 3 algoritmanya, nanti dipelajari lebih lanjut di data analitik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Wah, dipersilakan Pak Adi. Yosefa, Dewanti. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Saya tadi sempat baca artikel mengenai data driven dan data informant. Nah, itu perbedaannya apa ya, Pak? Data apa? Driven sama informant. Informant? Ya. Data informant. Sebentar, saya belum ini yang data informant ya, tapi nanti coba saya carikan. Artikelnya, artikel dari mana ya? Sebentar, Pak. Data informant. Bisa. Informat. Oh, data inform. Ini. Oh, oke. Ya, kalau data driven itu lebih banyak pengambilan keputusan yang berdasarkan data, kalau pengertiannya di sini kan. Sedangkan kalau data inform
Artinya kita pengambilan keputusannya itu lebih banyak kepada intuisi akhirnya, intuition kan, gitu. Ya coba nanti pelajarin. Saya belum terlalu Mungkin banyak. nambahkan Bapak, itu Ya, kalau data driven itu kan ya tadi yang disampaikan sebagian besar sebenarnya keputusan itu ditentukan berdasarkan data. Jadi misalnya tadi kita ngolah data customer misalnya, kalau kita di administrasi kalau di administrasi kantoran misalnya kita ngolah data tadi contoh akreditasi atau contoh yang lain itu yang bicara data. Jadi kondisi datanya kayak apapun kita olah, entah mau pakai Excel, pakai pivot atau pakai aplikasi yang bisa kita barusan kita pakai ini. Dia bilang bahwa datanya itu kurang baik, ya kita percaya saja dengan itu gitu. Jadi yang kondisi lebih kepada data yang berbicara. Tapi kalau data inform itu data tadi itu sekedar informasi saja, sekedar untuk informasi. Kemudian pengambilan keputusan itu jadi pertimbangan tapi tidak 100% dengan data tadi. Mungkin ada pengalaman, kemudian ada pengalaman sebelumnya, kalau di industri mungkin ada dewan pengarah, ada kondisi dari flok aktif data yang lain, gitu kan. Nanti kan di sini kan tadi ada conjunction ya, digabungkan dengan data lain, nah terusnya itu masuk ke data inform saja. Jadi data inform itu sekedar untuk informasi, bisa dipakai bisa tidak pengambilan keputusan. Bisa jadi sebaliknya malah diambil itu keputusannya. Tapi kalau data driven itu lebih pokoknya data buta lah, datanya pengambil kebijakan pimpinan itu pokoknya langsung ambil dari data itu, bilangnya apa ya ambil dari situ. Pernah kami coba ini Bapak contoh, saya pernah bantu dari Dinas Pendidikan itu untuk analisis unit cost. Analisis unit cost pembiayaan di sekolah untuk SMA, SMK. Nah, data yang mereka sampaikan sudah kami coba olah, ternyata unit cost-nya itu rata-rata di rentan ya 2-3 juta gitu. Nah, ternyata ada ketidaktahuan mereka, dan ada banyak faktor ketidaktahuan mereka ketika mengisi, cara menghitung, datanya di sekolah hilang dan seterusnya. Nah, kemudian kita pakai data itu sebagai data inform saja. Jadi kita pakai pengalamannya dari kepala dinas, kemudian data dari lain. Oh ini harusnya tidak sekian, seterusnya itu, hingga pengambilan kebijakannya tidak mulu-mulu dari data. Mungkin itu sedikit tambahan. Ya, oke, ya, paham, oke. Ya, memang tadi ya, semakin lengkap datanya, semakin akurat untuk prediksinya, ya kita bisa berpegang pada data driven gitu. Tapi kalau misalkan ada data-data yang secara kelengkapan juga tidak lengkap, sehingga akurasi untuk pengambilan keputusan itu perlu data lain begitu, atau bahkan perlu pengalaman, nah itu data inform begitu, kira-kira begitu ya, Pak Arman ya. Oke, betul. Ya terima kasih Pak Yusefa untuk masukannya. Tadi saya masih belum familiar dengan itunya, dengan idenya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, Mbak Endah Kartika. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya masih terkait tentang data driven, Pak. Biasanya itu apa aja ya, Pak, yang harus diketahui perusahaan sebelum menggunakan data driven? Terus apa ada resiko dalam pengambilan keputusan menggunakan data driven ya, Pak? Terima kasih. Iya, seperti tadi disampaikan ya bahwa syarat daripada data driven itu adalah
bahwa secara organisasi begitu ya, semua orang sudah punya komitmen terhadap penyediaan datanya atau komitmen terhadap kebenaran datanya dulu begitu ya, yang tadi disampaikan di depan. Kemudian juga adanya tools yang memadai begitu, yang bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan untuk mengolah data-data tadi menjadi insight gitu, sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian juga talent gitu ya, talent terhadap ketersediaan resource-nya sendiri begitu ya, apakah resource-nya mampu untuk mengolah data itu sehingga bisa menjadi alat pengambilan keputusan begitu. Nah, yang berikutnya tadi adalah masalah kolaborasi dari data sehingga data mudah gitu ya, tidak silo-silo begitu ya. Nah, tadi adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan begitu untuk suatu perusahaan menjadi data driven management begitu. Nah, tentu saja kalau ada beberapa hal requirement tadi tidak terpenuhi, sehingga kualitas daripada hasil analisis berbasis data ini akurasinya tidak tepat, begitu ya. Itu kan juga bisa berdasarkan tadi benar pengalaman tadi ya, pengalaman sebelumnya begitu, atau berdasarkan benchmark-nya data terhadap perusahaan yang lain itu bisa juga. Nah, itu ya tentu saja akan berisiko pengambilan keputusan yang salah. Nah, tadi saya sampaikan di depan, tentu saja akan tergantung dari jenis industrinya ya. Kalau di kesehatan begitu ya, kita salah melakukan prediksi obat, ya bisa berakibat fatal kepada kehidupan manusia. Atau di industri perminyakan atau oil begitu ya, salah dalam memprediksi satu hasil data-data geologi atau geosismik begitu ya, bisa berakibat fatal seperti kasusnya di sebelahnya Surabaya itu yang Lapindo ya, Lapindo yang datanya salah sehingga pada saat pengeboran dilakukan tidak sempurna sehingga justru bukan menghasilkan minyak, malah menghasilkan lumpur begitu. Nah, itu kan berisiko yang berat begitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menentukan nanti apakah kita tadi ya bisa memanfaatkan data itu sendiri dengan benar-benar data driven begitu, atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi yang pasti kalau sudah menyangkut lingkungan hidup, menyangkut kehidupan atau nyawa manusia, kesehatan, itu pasti akan lebih hati-hati lagi begitu. Kira-kira begitu, Indah, yang bisa saya sampaikan ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Baik, waktunya masih ada, Pak Arwan? Derek Bapak, kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan masih bisa. Kalau sudah cukup, bisa kita cukupkan, Bapak. Derek. Ya, baik. Jadi silakan aja nanti dipelajarin yang ini ya, NIME ini, karena ini sangat bagus. Nanti akan berlanjut di data analitik ya, bisa dimanfaatkan di data analitik teman-teman, dan ini free begitu ya. Jadi dan ada beberapa contoh, tadi ada berapa sampel tadi, 900-an atau 9.000-an ya, 10.000-an workflow yang sudah siap digunakan. Tentu saja sangat menolong buat teman-teman nanti kalau misalkan mau membuat tugas data analitik atau apa, begitu lebih mudah. Kenapa saya sampaikan yang ini? Karena memang ini teman-teman kan di administrasi bisnis ya, bukan di sebagai data scientist yang benar-benar harus paham mengenai coding dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan untuk melakukan coding, maka Python dan R itu adalah dua yang saat ini banyak digunakan oleh data scientist yang advance begitu. Tapi buat teman-teman saya rasa cukup menggabungkan basic 3 tadi ya. Ada Excel, ada NIME sama Tableau. Saya rasa itu sudah cukup buat bekal teman-teman untuk menjadi
pengolah data untuk level paling tidak sampai dengan intermediate begitu. Basic sampai dengan intermediate. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Arwan. Mudah-mudahan kita pada siang ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada yang belum sesuai, dan dengan harapan teman-teman dalam hal sharing session ini, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi di kesempatan lain kita diskusi. Silakan, saya terbuka. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa di email saya atau bisa juga melalui WA lebih lanjut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Hari ini banyak insight yang bisa kita dapat sebetulnya dari proses diskusi kita pada hari ini ya. Salah satunya di aplikasi pengolahan. Ini tadi kita teknik penyajian, analisis datanya, kemudian bagaimana kita memperlakukan data. Sebenarnya kita masih sangat jauh untuk sampai ke sana, jadi teman-teman harus banyak waktu diluangkan untuk bisa mengeksplorasi fitur-fitur yang ada, kemudian banyak literasi, banyak data, banyak baca juga, karena tadi dengan aplikasi tadi, Kenain itu, NIM itu kita bisa ngolah data ribuan, bahkan puluhan ribu gitu ya. Jadi dalam waktu singkat, biar mereka yang software itu yang memproses, kita tinggal terima beres. Jadi eranya sekarang sudah ke arah sana. Pemodelan data itu juga perlu kita pelajari juga. Terima kasih Pak Agus telah memberikan pengarahan, pencerahan ke saya, ke teman-teman mahasiswa, sehingga ada gambaran ke depan. Kalau teman-teman mau kerja di perkantoran, baik di fokus ke depan ke bisnis atau fokus ke depan ke khusus di perkantorannya, di administrasi perkantorannya, atau ke yang lain yang terkait dengan pengolahan data, sudah ada gambaran. Paling tidak ada modal yang bisa menjadi keunggulan teman-teman. Saya harap bisa dikembangkan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Agus. Ya, terima kasih untuk waktunya. 2 hari ya, kemarin hari yang data visualisasi dan sekarang data processing, gitu, data manajemen. Mudah-mudahan bisa membekali teman-teman semua nanti sampai ke data analitiknya begitu ya. Di semester berapa ya data analitik ya? Data pengolahan data analitiknya yang lebih advance lagi. Pengolahan datanya nanti masuk di sistem informasi nanti. Ya, jadi teman-teman bisa waktu keluar lulus begitu ya, sudah punya keterampilan yang khusus masalah data. Dan ini sangat penting ya teman-teman untuk lulusan administrasi perkantoran. Saya rasa keterampilan pengolahan data dan analisis serta melakukan visualisasi untuk mengkomunikasikan data ini sangat penting sekali dalam dunia kerja saat ini. Baik itu saya rasa di setiap vertikal industri tadi, terutama yang di government tadi, kalau kita lihat kan masih banyak, sedikit sekali yang data leading ya, masih banyak yang masih baru aware saja tapi belum memanfaatkan begitu. Nah, ini kesempatan buat teman-teman menjadi menjadi leader di dalam bekerja nanti memanfaatkan data-data. Demikian, terima kasih tadi kepada yang sudah melakukan pertanyaan. Silakan nanti nomor OPPO-nya disampaikan ke Pak Arwan begitu, biar saya berikan ininya untuk takjil nanti ya buat bagi teman-teman. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Pak Agus telah memberikan banyak informasi ke kita, Mas Rofik, Mbak Valen, Mbak Yosa, Siva ya, Mbak Indah, nanti bisa di-share di kami, nanti akan kami sampaikan ke Pak. Terima kasih, kita cukupkan untuk diskusi kita pada siang sore hari ini. Semoga manfaat yang bisa kita dapat. Mohon maaf banyak kesalahan, kekurangan. Satu sesi terakhir, mohon izin teman-teman untuk bisa open cam, pesan dari tim untuk bisa foto sesi bersama.
saya apa-apa ya. Sudah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Oke, terima kasih. Nanti kami sampaikan ke tim yang memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan diskusi kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa dari kami cukupkan sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwan, terima kasih Nuwun, semuanya. Bapak.